Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang potensi-potensi alamiah manusia. Sebagaimana yang telah kita diskusikan pada sesi sebelumnya, bahwa di dalam pendidikan, objek dan subjek pendidikan adalah manusia. Oleh karenanya, pengetahuan mengenai hakikat manusia menjadi sebuah tema yang sangat krusial dalam kajian filsafat pendidikan. Baik teman-teman sekalian, kita akan memulai pembahasan kita pada sesi kali ini dari definisi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan terdiri dari dua kata, yang masing-masing dari dua kata tersebut memiliki definisi dan batasan-batasan. Secara umum, filsafat dapat kita maknai sebagai sebuah kegiatan berpikir rasional, logis, radikal, reflektif untuk menemukan hakikat dari realitas kehidupan. Yang perlu dicatat di sini, filsafat dalam pengertian awal adalah sebuah kegiatan, sebuah tradisi, karena dilakukan oleh banyak orang. Kegiatan apa? Kegiatan berpikir rasional, radikal. Radikal di sini dalam artian berpikir yang mendalam, mengakar. Kemudian logis dan reflektif, yang bertujuan untuk menemukan hakikat dari realitas kehidupan. Kata kuncinya ada pada kata hakikat. Terdapat perbedaan antara filsafat sebagai sebuah kegiatan dengan filsafat sebagai sebuah ilmu. Kalau filsafat sebagai sebuah ilmu itu baru muncul mungkin pada kisaran abad 18-19 bersamaan dengan lahirnya ilmu-ilmu pada bidang sosial. Tapi filsafat sebagai sebuah kegiatan sudah ada sejak pertama kali manusia ada. Dari tradisi filsafat inilah, dari kegiatan filsafat inilah yang kemudian melahirkan pengetahuan-pengetahuan, bahkan melahirkan ilmu pengetahuan yang banyak. Karenanya filsafat disebut sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Jadi bukan ilmu filsafat sebagai induk dari ilmu pengetahuan, tapi kegiatan filsafat itu menjadi rahim dari lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan yang banyak. Jadi, ada 3 ruang lingkup yang biasanya dibahas di dalam filsafat. Yang pertama adalah menentukan benar dan salah, yang kita sebut sebagai ilmu atau logika. Jadi, ruang lingkup filsafat yang pertama itu adalah menentukan sebuah realitas itu benar atau salah. Yang dari sini kemudian diuji, sebuah realitas diuji, dieksperimen, ya, diteliti, yang kemudian menghasilkan temuan-temuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ruang lingkup filsafat adalah baik dan buruk, kajian tentang baik dan buruk, atau yang kita sebut dengan etika. Jadi tidak semua yang benar itu baik, demikian juga sebaliknya. Sehingga kajian baik dan buruk ini menjadi salah satu kajian yang terpisah dari kajian benar dan salah. Sebagaimana para filsuf terdahulu, mereka selain melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu alam, ilmu seni, kemudian ilmu tentang politik gitu ya. Mereka juga berbicara tentang etika, tentang baik dan buruk. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup filsafat adalah kajian tentang yang indah dan yang sebaliknya atau yang buruk, ya, yang jelek. Ini adalah kajian tentang estetika. Jadi ada 3 ruang lingkup ya secara umum ketika kita berbicara filsafat. Kita bicara tentang baik dan benar dan salah. Kita bicara tentang ilmu, tentang logika, tentang etika, dan tentang estetika. Itu filsafat secara umum. Nah, kemudian apa itu pendidikan?
Secara umum, pendidikan kita artikan di sini sebagai sebuah proses pembelajaran ilmu, keterampilan, dan akhlak. Kata kuncinya adalah pada kata proses. Jadi pendidikan merupakan alat, bukan tujuan. Jadi ada perbedaan antara ilmu, keterampilan, dan akhlak. Ilmu itu sesuatu yang dipelajari. Keterampilan itu sesuatu yang dilatih. Seperti ilmu tentang memasak. Teori tentang memasak, tentang tata cara memasak itu namanya ilmu. Tapi keahlian seseorang dalam memasak itu tidak cukup dengan pengetahuan teoritik. Dia perlu keterampilan, skill, ya kan? Dia perlu keterampilan. Sehingga keterampilan ini dibedakan dari ilmu. Dan yang ketiga adalah akhlak. Nah, disinilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain, misalkan binatang. Pembelajaran pada manusia selain mengajarkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan juga mengajarkan budi pekerti atau moralitas yang dalam bahasa agama kita sebut sebagai akhlak. Nah, jadi pendidikan itu adalah sebuah proses, bukan tujuan, sebagai instrumennya, bukan sebagai tujuan akhirnya. Nah, untuk menjelaskan posisi pendidikan dalam filsafat itu, saya menganalogikan seperti ini. Jadi di sini ada input ya. Kemudian ada proses, kemudian ada output. Nah, posisi pendidikan berada di sini. Dia adalah proses. Di sini kita akan menganalogikan pendidikan sebagai sebuah kendaraan. Bukan sebagai sebuah terminal, tapi sebagai sebuah kendaraan. Jadi pendidikan itu proses untuk mengantarkan peserta didik menuju sebuah tujuan. Nah, di dalam pendidikan itu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah ada guru, kemudian ada murid, kemudian ada institusi. Ibarat sebuah mobil, guru adalah pengemudinya, drivernya. Dia yang memegang kendali terhadap kendaraan tersebut. Nah, murid itu sebagai penumpangnya. Nah, kemudian kendaraan tersebut itu adalah institusi atau lembaga. Itu unsur-unsur pendidikan. Jadi ada guru, ada murid, ada institusi. Dan yang dimaksud dengan guru di sini pengertiannya bukan dibatasi hanya pada guru di sekolah formal. Termasuk guru di rumah, ya, orang tua pada satu sisi dia juga memiliki fungsi memiliki peran sebagai seorang guru. Dan yang dimaksud dengan murid di sini tidak harus murid di sekolah formal atau murid di sekolah non formal, tapi juga bisa murid dalam pengertian seorang anak. Hubungan antara anak dengan orang tua itu sama dengan hubungan antara guru dan murid. Nah, institusi dalam pengertian kita itu bukan hanya institusi yang terlihat formal seperti sekolah atau madrasah, tapi juga termasuk di situ institusi keluarga. Bahkan nanti institusi keluarga ini akan menjadi satu institusi terpenting di dalam kajian sejarah pendidikan. Yang pembahasannya akan kita jelaskan secara terpisah. Nah, teman-teman sekalian, apakah unsur-unsur pendidikan hanya 3 ini? Tidak. Karena seorang guru, ya, ketika dia mengemudikan kendaraan, itu tentu memiliki yang namanya tujuan. Harus punya tujuan. Pendidikan harus memiliki tujuan. Tujuan ini kalau di dalam sistem pendidikan nasional dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nanti bisa dibaca. Tapi secara normatif, pendidikan harus memiliki tujuan. Tujuan pendidikan ini akan mempengaruhi apa yang akan diajarkan di dalam proses pendidikan tersebut, atau yang kita sebut dengan kurikulum. Jadi tujuan dari pendidikan akan memberikan pengaruh pada kurikulum. Misalnya, pendidikan vokasional, ya. Pendidikan vokasional bertujuan untuk mendidik seorang siswa agar dia memiliki keterampilan menjahit. Tujuannya adalah agar siswa tersebut menjadi seorang penjahit yang
profesional. Maka kurikulumnya pasti akan menentukan tujuan tersebut. Maksudnya kurikulumnya akan ditentukan menyesuaikan dengan tujuan tersebut. Karena tujuannya adalah untuk menjadi penjahit, gitu ya. Untuk mengantarkan peserta didik menjadi seorang penjahit yang profesional, maka kurikulumnya harus mengarah kepada tujuan. Ada teori-teori tentang menjahit, ada pelatihan-pelatihan tentang menjahit, kemudian ada mungkin update ya terbaru tentang fashion dan lain sebagainya. Jadi tujuan pendidikan itu akan menentukan kurikulum dari pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian kurikulum juga akan menentukan apa? Metode. Metode apa yang tepat untuk kurikulum tersebut? Metode apa yang tepat untuk tujuan tersebut? Nah, jadi unsur-unsur di dalam pendidikan secara umum itu seperti itu. Ada guru, ada murid, ada institusi, ada kurikulum, ada metode, dan juga ada tujuan. Dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan, teman-teman sekalian, ada banyak sekali aliran. Yang nanti aliran-aliran ini akan kita bahas pada sesi terpisah. Aliran-aliran yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan pendidikan tadi sebagai sebuah proses memanusiakan manusia. Jadi, pendidikan secara sederhana kita definisikan sebagai sebuah proses memanusiakan manusia atau humanisasi. Apa itu? Yaitu mengantarkan manusia sesuai dengan potensi-potensi alamiah manusia itu sendiri, bakat bawaan manusia itu sendiri, kecenderungan alamiah manusia itu sendiri. Oleh karenanya pendidikan itu berkaitan dengan manusia. Bagaimana kita mendidik manusia secara manusiawi dan sesuai dengan fitrahnya. Itu esensi dari pendidikan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di dalam falsafah Jawa itu ada satu istilah yang menurut saya itu menarik untuk kita refleksikan. Jadi tujuan untuk mendidik itu kan supaya menjadi orang, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Jawa itu menjadi uwong, ya. Artinya apa? Kalau kita di desa itu kalau ada orang sukses itu kan biasanya dikatakan, wah kayak sudah wis dadi uwong, nah, sudah jadi orang. Apakah sebelum sebelum sukses belum jadi orang? Tentu sudah. Nah, ini menurut saya ada satu adalah sebuah ungkapan yang bisa menarik kita refleksikan. Jadi pendidikan itu mengantarkan seseorang untuk menjadi orang. Dalam artian orang itu ketika sukses, dia dianggap menjadi seseorang yang sempurna dari sisi keorangannya, sisi kemanusiaannya. Kalau kita refleksikan seperti itu. Oke, potensi-potensi manusia, kita masuk ke sini sekarang. Jadi sebagaimana yang telah kita singgung pada sesi sebelumnya, bahwa manusia itu memiliki dimensi yang sifatnya jasmani dan juga memiliki dimensi yang sifatnya rohani. Di dalam sebuah hadis itu dikatakan yang intinya adalah setiap anak Adam itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dilahirkan dalam kondisi fitrah. Dan kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak yang tadinya fitrah tersebut menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Nah, fitrah di sini artinya setiap bayi ketika dilahirkan, dia itu memiliki kecenderungan-kecenderungan alamiah, memiliki potensi-potensi alamiah yang itu memang sudah bawaan sejak dia lahir. Salah satunya fitrah beragama. Setiap bayi yang lahir dia memiliki kecenderungan untuk menyembah Tuhan yang satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setiap bayi yang lahir dia memiliki kecenderungan untuk mencintai keindahan. Setiap bayi yang lahir dia memiliki kecenderungan sosial dan lain sebagainya. Itu kecenderungan-kecenderungan alamiah. Nah, dikatakan maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi atau Nasrani. Artinya apa? Artinya maka proses pendidikannya lah. Proses pendidikanlah yang akan menjadikan anak tersebut sesuai dengan fitrahnya apa tidak. Nah, itu makna dari hadis yang kita sebutkan tadi.
Nah, jadi pendidikan itu adalah sebuah kendaraan tadi itu, sebuah instrumen, sesuatu yang sifatnya itu instrumental, alat untuk mengantarkan pada tujuan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa potensi-potensi manusia, ya, manusia yang pertama terdiri dari unsur jasmani dan rohani, yang mana unsur jasmani dan rohani manusia ini melahirkan 4 potensi. Ada potensi fisik, ada potensi emosional, ada potensi spiritual, dan juga ada potensi sosial. 4 potensi ini adalah 4 hal yang semuanya harus ada di dalam pendidikan karena dia menjadi sesuatu yang ada pada diri manusia. Apa artinya potensi? Potensi itu sesuatu yang ada, tetapi dia belum aktual. Jadi dia ada, tetapi belum aktual. Misalnya, seorang anak kecil, dia bisa jadi dia sudah punya potensi menjadi seorang pelari, potensi fisik. Tetapi potensi tersebut tidak aktual kalau proses pendidikan tidak mengarahkan anak tersebut ke arah sana. Seorang anak kecil barangkali dia memiliki potensi menjadi seorang komposer atau menjadi seorang penyanyi yang profesional. Tetapi ketika proses pendidikan yang dia jalani tidak mengarahkan, tidak membimbing bakat dan potensi tersebut dengan baik, maka potensi tersebut bisa jadi tidak menjadi aktual. Artinya tidak menjadi nyata. Nah, jadi ada 2 kata kunci di sini. Potensi dan aktual. Potensi itu sesuatu yang itu ada pada diri manusia tetapi belum aktual. Artinya dia belum lahir dalam bentuk kenyataan. Nah, pendidikan itu punya fungsi untuk mengaktualisasi potensi-potensi manusia ini. Secara umum ada 4 potensi. Potensi fisik, potensi emosional, potensi spiritual, dan potensi sosial. Ini 4 potensi yang harus ada pada proses pendidikan. Bentuknya bagaimana? Nah, itu bisa macam-macam. Tapi secara umum harus ada. Maka dari itu, di dalam sistem pendidikan kita, itu ada mata pelajaran yang sifatnya wajib. Misalnya, dalam 1 minggu itu pasti harus ada 1 jam minimal 1 jam atau 2 jam olahraga, itu pasti ada kan? Dalam 1 minggu itu harus ada ekstrakurikuler, misalkan pramuka gitu kan. Dalam 1 minggu itu harus ada mata pelajaran agama. Dalam 1 minggu itu harus ada kegiatan keagamaan dalam sekolah. Dalam 1 minggu itu harus ada kegiatan sosial, bakti sosial dan lain sebagainya. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengaktualkan potensi-potensi yang memang itu ada pada diri manusia secara bawaannya. Itu secara umum. Secara detail nanti akan ada banyak teori di sini, ya. Akan ada banyak teori. Nanti teori-teori tentang manusia akan kita kaji di akhir-akhir perkuliahan. Di akhir-akhir perkuliahan, mungkin perkuliahan ke-10 ke atas gitu ya. Pertemuan ke-10 ke atas. Oke, jadi perlu aktualisasi. Pendidikan memiliki fungsi untuk aktualisasi atau menjembatani potensi-potensi alamiah yang 4 tadi itu menjadi aktual. Ada potensi fisik, emosional, spiritual, dan sosial. Kemarin sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Di dalam kitab suci, di dalam Al-Quran, manusia banyak disebut sebagai makhluk sosial, yaitu An-Nas. Paling banyak disebut sebagai makhluk sosial. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Ada banyak penelitian, manusia kalau hidup sendiri, maka dia akan mengalami goncangan jiwa. Itu penelitian yang alamiah, yang sudah bukan 1-2 penelitian yang seperti itu, tapi banyak penelitian. Jadi kalau misalkan seseorang itu tersesat di gunung gitu ya, misalnya sendirian selama di atas 3 hari, maka dia akan mengalami halusinasi-halusinasi. Dia akan melihat hantu, akan melihat manusia yang apa itu sesuai dengan alam bawah sadar dia. Bisa kalian kaji, nanti ada kajian terpisah dari sisi psikologi.
Jadi pendidikan memiliki fungsi tadi itu. Nah, sekarang instrumen untuk mengaktualisasi tadi apa? Ada 3. 1 ilmu, 2 keterampilan, 3 adalah penanaman adab. Nah, ini alat-alat untuk mengaktualkan potensi tadi itu. Yang nomor 1 adalah ilmu, pengetahuan. Makanya di dalam agama itu perintah pertama yang diturunkan adalah baca. Baca dengan menyebut Tuhanmu, bukan hanya sekedar baca, tapi baca dengan menyebut Tuhanmu. Artinya di dalam membaca tersebut harus ada motivasi spiritual. Gitu ya. Yang kedua, keterampilan. Sebagaimana yang saya singgung pada awal pertemuan tadi, bahwa keterampilan itu berbeda dengan ilmu. Kalau ilmu itu sesuatu yang dipelajari melalui proses membaca atau meneliti. Kalau keterampilan itu sesuatu yang dia tidak dipelajari dengan membaca, tapi dia sesuatu yang dilatih, gitu ya, dibiasakan. Nah, kemudian yang ketiga, adab. Adab ini memiliki kedudukan yang sangat krusial dalam pendidikan, karena adab menjadi pembeda antara pendidikan yang manusiawi dengan pendidikan yang tidak manusiawi. Hewan, binatang juga mendapatkan pendidikan. Dia mendapatkan pelatihan untuk bisa, misalnya anjing untuk bisa menangkap objek-objek tertentu, ya, dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak memiliki adab. Ini sesuatu yang harus ditanamkan sejak manusia kecil sampai usia dewasa. Nah, tadi sudah saya jelaskan, bentuk aktualisasinya itu bisa macam-macam, ya, tidak hanya yang ada di sini, tapi bisa macam-macam. Artinya pendidikan itu harus mendesain sebuah kegiatan yang itu berkaitan dengan 4 potensi tadi itu secara normatif. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini sesi kita baru masuk kepada pengantar filsafat pendidikan. Pada sesi berikutnya, insya Allah kita akan sudah mulai masuk kepada tema-tema yang lebih spesifik tentang pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.